Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Sunan Giri memiliki nama lain yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Selain dikenal sebagai salah satu tokoh Wali Songo, Sunan Giri juga dikenal sebagai raja dan guru suci. Salah satu dakwahnya, ia berkelana untuk mencari sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun 1403 Saka. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Dalam strategi dakwah, Sunan Giri tidak melupakan aspek-aspek kebudayaan. Karena itu, beliau menggunakan tradisi atau adat yang tidak bertentangan dengan agama dalam berdakwah. Melihat masyarakat Jawa yang menyukai tembang, Sunan Giri menulis beberapa tembang seperti Padang Mulan, Jor, dan Jublak-Jublak Suweng. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri adalah seorang wali songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506. Dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri kecil memiliki nama Joko Samudro, namun ketika sudah beranjak dewasa, ia berganti nama menjadi Raden Paku. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan atau Majapahit. Maulana Ishak kembali ke Pasai meninggalkan Dewi Sekardadu setelah posisinya terancam karena menjalankan misi dakwahnya. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit, sehingga Prabu Menak Sembuyu memerintahkan untuk membuatkan peti dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Siang dan malam, Dewi Sekardadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri pantai hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara peti berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinatih. Oleh Nyai Gede Pinatih, bayi tersebut diangkat sebagai anak dan diberi nama Joko Samudro. Sejak kecil, Joko Samudro berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak dan akhirnya Joko Samudro mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Joko Samudro kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya sebelum kembali ke Pulau Jawa. Ia berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun 1403 Saka. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di wilayah Gresik sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedotan. Giri Kedotan menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jor,
Gula ganti, lir-ilir, dan cublak-cublak suang. Selain ditunjukkan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan atau tembang dolanan ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending seperti Asmaradana dan Bojong.